Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Nama aku Isnin, sekarang sedang menjalani pendidikan di Bank Indonesia sebagai calon pegawai pangkat asisten manajer. Skor TOEFL terakhirku 573 dan aku pernah menang English Japanese Speech Contest yang diselenggarakan oleh PN Veteran Jawa Timur. Di sini kita akan membahas tentang apa itu lost words, contoh-contoh lost words, tips ngerjain, juga sekalian latihannya biar makin paham. Oke, langsung aja. Yang pertama, apa itu lost words? Nah, jadi lost words itu adalah kosakata dalam bahasa Inggris yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, dia itu umumnya kita temuin di konteks akademik, misalnya di esai, atau di konteks formal, misalnya kayak di dokumen resmi, kayak surat kabar, gitu-gitu, serta di dunia kerja, di bagian laporan pekerjaan. Di sini kita akan belajar tentang tiga macam aja. Yang pertama, archaic words. Archaic words ini sering ditemukan di literatur klasik, kayak misalnya puisi atau novel zaman dulu, sama teks formal. Nah, yang kedua, ini di academic words. Dia tuh sering dipakai di ranah akademis dan juga ilmiah, misalnya kayak di paper atau di esai gitu-gitu. Terus yang ketiga adalah rarely used words. Dia tuh di konteks tertentu aja, misalnya kayak di laporan pekerjaan atau di surat kabar yang cuman bicara tentang ekonomi, atau di Nat Geo yang cuman bicara tentang sains gitu-gitu. Next, tipe soal lost words itu ada 6. Pertama adalah sinonim. Disuruh nyari sinonimnya dari sebuah kata. Biasanya ditandai dengan closest in meaning to apa gitu. Nah, yang kedua adalah contextual vocabulary. Nah, kalau di sini bentuk soalnya tuh biasanya fill in the blank, atau kayak gini nih, titik-titik, kayak kalimat rumpang, kata rumpang gitu. Nah, kita disuruh nyari kata apa nih yang paling sesuai sama konteks dan juga makna dari kalimat itu. Terus yang ketiga adalah antonim. Antonim ini ditandai dengan opposite in meaning to, cuman dia ini jarang muncul di soal. Terus yang keempat ada idiomatic atau formal expressions. Biasanya juga ada nih soal-soal yang kayak nanya, idiom ini tuh artinya apa sih gitu. Biasanya ditandai dengan the phrase bla 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 means tuh. Cuman ini juga agak jarang keluar sih. Terus yang kelima ada collocation clause. Dia biasanya berpasangan, misalnya delivered a bla 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 speech. Nah, biasanya kalau misalnya ada speech itu yang dipakai adalah kata keynote. Terus yang terakhir ada word form atau derivation. Jadi dia tuh kayak kita milih nih di antara opsi-opsi itu yang berakal dari akar kata yang sama, itu tuh mana sih yang kira-kira cocok buat ditaruh di titik-titiknya. Misalnya kayak ini nih, the new policy will increase job market bla 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 gitu kan. Nah, di sini pilihan yang benar adalah yang B, yang activity. Next, kita ke exam tips. Kalau misalnya kita ngerjain soal reading, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus tahu dulu nih bacaan itu tuh konteksnya tentang apa, karena beda konteks pasti diksinya tuh juga beda yang dipakai gitu. Terus kalau misalnya fill in the blank-nya di awal paragraf, cari keyword-nya itu di kalimat setelahnya. Kalau misalnya fill in the blank-nya di tengah paragraf, kita cari keyword di kalimat sebelum dan juga setelahnya. Kalau misalnya di akhir paragraf, kita cari keyword-nya di kalimat sebelumnya aja. Terus yang terakhir tipsnya adalah coba kita lihat struktur kalimat atau grammar-nya. Kita bisa lihat tuh dia tuh subjeknya tunggal atau jamak, terus dia pakai tenses apa. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah mentok, nggak tahu artinya apa atau nggak tahu harus isi apa, grammar tuh menyelamatkan. Oke, kita langsung latihan soal. Soal pertama, kita disuguhin suatu teks yang bicara tentang Labubu Dolls. Nah, kalau misalnya
Soal reading itu kita langsung aja baca soalnya dulu biar nggak ngabisin waktu. Jadi soal pertama, The Labubukre Sesan Popmart Shares saham by 180% since the start of the year. It's one of a growing blah 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 of Chinese consumers brands whose popularity is surging. Di sini ada saham sama merek. Berarti kalau misalnya ada dua kata ini, kita bisa nebak kalau konteksnya itu bisnis. Kalau misalnya diartiin, it is atau Labubukres itu adalah salah satu dari sesuatu yang tumbuh dari konsumen Tiongkok yang popularitasnya lagi naik. Nah, coba kita tebak dari understanding each meaning ya. Misalnya kalau generation ini kan berarti usia atau generasi. Ini gak cocok. Terus yang kedua, movement atau pergerakan. One of a growing movement of Chinese consumers brand. Ini juga gak cocok. Kenapa? Karena dia tuh biasanya dipakai di sospol konteksnya, bukan di bisnis. Cohort itu artinya kelompok entitas. Biasanya dia dipakai di konteks bisnis. Bisa kita simpen jawabannya. Terus yang ketiga, selection, pilihan. Nah, kalau selection ini dia umum, dia biasanya umum lah kita jumpai. Jadi nggak spesifik konteksnya. Terus kalau episode itu biasanya dipakai di konteks film, berarti dia jelas bukan. Oke, kalau misalnya kita dihadapin sama dua opsi kayak gini nih, satunya spesifik, satunya umum. Nah, lebih aman kalau misalnya kita pilih diksinya itu yang kontekstual atau yang spesifik. Karena biasanya kalau di reading, diksinya itu sesuai dengan konteksnya. Jadi, kita pilih jawaban yang C, yang cohort. Next ke nomor 2. The opposite. Nah, di sini kita disuruh buat nebak antonimnya. Frugal. Kita cari dulu di teksnya. Frugal, nah ini. Part of Popmart's success has come from targeting frugal spenders with high quality blah 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 products. Sebagian dari kesuksesan Popmart datang dari menargetin spenders atau pembeli yang frugal. Kalau misalnya kita nggak tahu nih arti frugal itu apa, kita coba baca di sebelumnya. Many Chinese coffee drinkers have found local chains to be just as good as Starbucks, but often half the price. Nah, di sini ada disebutin half the price. Berarti frugal itu bisa aja berhubungan sama half the price, yang berarti setengah harga. Setengah harga berarti lebih murah, berarti spenders yang frugal itu mereka hemat. Atau lebih milih yang harganya lebih murah gitu. Bisa kita tebak kalau frugal tuh berarti hemat. Oke, langsung kita ke opsi efisien sama hemat sama. Extravagant. Ini artinya boros. Practical, praktis. Kalau resourceful itu dia pinter memanfaatkan apa yang ada. Ini sama lah ya kayak hemat. Terus mindful, penuh pertimbangan. Ini sama juga kayak hemat. Nah, di sini yang paling beda kan yang ini nih, extravagant. Kalau misalnya practical ini nggak bisa dipilih karena dia kayak beda konteks gitu sama apa yang lagi kita hadapin. Nah, berarti kita boleh tebak kalau misalnya jawabannya adalah yang B. Next ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Part of Popmart's success has come from targeting frugal spenders with high quality blah 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 products. Oke, di sini kita punya pilihan depannya emot semua. Jadi ini adalah kata derivation. Oke, kita baca biar kita tahu konteks dan maknanya.
Part of Pop Mart's success has come from targeting frugal spenders with high quality products. High quality bla 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 products. Nah, jadi kesuksesannya si PM itu datang dari atau berasal dari menargetkan pembeli yang hemat melalui produk berkualitas yang titik-titik. Ini di sini ada emosi. Karena di sini root words-nya atau akar katanya adalah emosi. Jadi kita taruh sini. Kalau misalnya kita clueless nih, mau diapain nih? Kita bisa lihat dari grammarnya. Di sini ada bla 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 products. Berarti ini adalah noun. Nah, kalau misalnya di sini kan ada products, itu kan kata benda, noun. Untuk bisa membentuk noun dari sebuah noun, misalnya gini, di depannya itu kita kasih adjective. Sementara kalau misalnya di depannya adverb, itu pasti belakangnya verb. Jadi tugas kita sekarang adalah mencari adverb di antara opsi ini. Oke, yang pertama emotion, ini bukan adverb, ini noun, jadi ini bukan jawabannya. Terus yang kedua emotive, itu adjective, bisa jadi jawabannya. Yang ketiga ini verb, bukan emotional, itu adjective, bisa jadi jawabannya. Yang ini noun, emoticon itu noun, berarti bukan juga jawabannya. Kita coret dulu yang bukan jawabannya. Oke, sekarang kita punya 2 jawaban sisa. Ada emotive sama emotional. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau misalnya emotional, itu kan biasanya kita sering nemuin become emotional, gitu kan. Become emotional berarti maknanya tuh adalah keadaan dimana kita dipicu sama sebuah emosi gitu. Sementara kalau misalnya emotif, sesuatu yang emotif itu bisa memicu emosi. Jadi bedanya antara dua ini adalah kalau emotif itu memicu, kalau emotion itu dipicu. Nah, di sini kita terapin nih ke soal ini. Kira-kira produk itu memicu atau dipicu? Make sense-nya produk itu memicu emosi. Jadi jawabannya adalah yang B, yang emotive. Oke, next ke soal nomor 4. The word trunks is closest in meaning. Oke, ini disuruh nyari sinonim. Kalau misalnya kita bingung, kita bisa back to teksnya, terus kita bacaan di sini ini. Even at the giant flagship store in Shanghai, trunks of customers, ini ada trunks of customers are told they need to wait a week or longer. Jadi trunks of customers ini disuruh atau perlu buat nunggu seminggu atau lebih nih buat dapetin si Labubu ini. Oh, berarti kalau misalnya seminggu atau lebih, berarti kita bisa asumsikan kalau customernya ini ada banyak banget. Kita bawa ke soal yang tadi lagi. Banyak banget. Trunks itu berarti kayak banyak banget jumlahnya. Oke, langsung aja kita apply ke optionnya groups. Groups itu adalah sekumpulan. Oke, ini bisa jadi opsi. Terus lines itu antrian. Antrian ini kayak kurang menggambarkan banyak bangetnya dari customer yang sampai dia harus nunggu seminggu atau lebih gitu. Terus mobs itu masa. Ini juga bukan karena dia tuh konotasinya negatif. Sementara kalau di sini tadi konotasinya positif. Kenapa? Karena kayak dia tuh lagi menggambarin, oh Labubu ini bener-bener lagi diminatin loh. Jadi pakai konotasi yang positif.
Jadi bukan jawabannya. Ini kita silang. Terus yang dia ada crowds. Crowds itu kayak kerumunan. Kerumunan ini bisa juga nih jadi. Terus kalau gatherings itu acara kumpul-kumpul. Ini beda konteks nih, jadi nggak bisa. Kita dapat nih 2 opsi antara groups atau crowds. Berarti tugas kita selanjutnya adalah membedakan groups atau crowds. Nah, kalau misalnya groups, dia itu balik lagi ke konteks tadi. Groups itu terlalu umum banget. Sementara kalau crowds atau kerumunan kayak menggambarkan besar gitu kan, berkerumun-kerumun. Kerumunan yang jumlahnya besar atau groups yang jumlahnya besar. Sementara kalau groups dia tuh bisa kecil, bisa sedang, bisa besar. Sementara kalau crowds dia udah pasti kerumunannya yang besar gitu. Jadi jawabannya yang D. Okay, next. Chinese consumers are now far less blah 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 with foreign goods simply because they are foreign. Karena kita nggak bisa nebak nih arahnya kemana, jadi kita harus mengetahui maknanya apa. Chinese consumers are now far less titik-titik with foreign goods. Jadi consumer Cina itu sekarang udah kurang apa-apa dengan foreign goods atau barang impor. Di konsumen sekarang kurang titik-titik dengan barang impor. Nah, biasanya kalau misalnya kayak gini, ini kan tadi konteksnya bisnis ya. Berarti kita lagi ngomongin tentang peminatan. Di sini ini kan ada kata-kata less. Berarti kita nyari yang kira-kira mana nih yang kurang berminat. Artinya kalau misalnya di sini diisi tuh konsumen menjadi kurang berminat. Atau kurang, kalau minat tuh menyukai ya, kurang suka sama barang-barang impor. Oke, kita langsung ke opsi enchanted. Itu dia artinya adalah terpesona. Terpesona biasanya dia dipakai di poems atau di karya seni. Nggak sesuai sama konteks bisnis. Yang opsi B, enamored, artinya adalah menyukai. Oke, ini bisa lah ya, kita keep dulu. Dependent, bergantung. Ini enggak sesuai sama ini, berarti kita coret. Attach, terikat. Ya, kayaknya nggak cocok juga karena dia sama kayak bergantung. Makanya teman-teman ingat kalau misalnya ada 2 jawaban yang maknanya sama atau kayaknya sama, berarti udah langsung coret aja. Content, puas. Nggak cocok juga sama ini. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, enamored. Oke, next ke nomor 6. Oke, nomor 6 udah ganti teks. Seperti biasa langsung kita baca soalnya. The Agriculture Ministry has imported over 1,500 dairy cows from Australia as part of a campaign to blah 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 milk production and domestic farmer productivity. Oke, di sini konteksnya adalah produktivitas nih. Ada produktivitas, ada impor. Berarti dia lagi bicara tentang ekonomi sebuah negara. Nah, di sini kita punya keyword imported. Imported itu kan mengimpor ya. Hubungannya impor sama productivity adalah menambah. Kalau misalnya kita impor barang, berarti barangnya nambah. Ya udah, kita cari aja mana opsi yang artinya nambah. Reduce, mengurang, udah pasti bukan. Delay, bukan juga. Boost, nambah, bisa. Eliminate, mengeliminasi, menghapus, sama juga kayak reduce. Salah. Stabilize, menstabilkan, enggak juga karena dia
tujuannya adalah menambah. Jadi jawabannya adalah yang C, boost. Nomor 7. Indonesia's milk production currently only covers 21% of national demand, leaving a blah 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 of 4.6 million tons per year. Produksi susu Indonesia currently sekarang itu cuma cover. Di sini ada only. Hanya, berarti produksinya dikit. Produksi dikit nih di sini. 20% dari national demand. Berarti sisanya yang sebanyak ini nih nggak tahu akan dipenuhi dengan apa gitu kan. Nah, berarti kita cari yang artinya kekurangan. Ini kan berarti kurang kan. 4,6 ini adalah sisa atau kekurangan yang harus dipenuhi nih sama pemerintah Indonesia. Kekurangan. Oke, kita langsung nyari ke opsinya. Division artinya pembagian. Bagian bukan. Reserve itu artinya cadangan. Bukan juga. Shortage artinya kekurangan. Boleh. Kita simpen. Defisit juga sama kayak shortage, kekurangan, kita simpan dulu. Deduction ini adalah pengurangan. Beda bentuk sama kekurangan, jadi bukan. Oke, sekarang kita bahas nih shortage sama defisit. Shortage itu biasanya dipakai kalau misalnya lagi bahas krisis. Misalnya kayak water shortage, power shortage gitu. Dia biasanya dipakai untuk kekurangan-kekurangan yang bisa kita rasain langsung. Sementara kalau misalnya defisit itu kekurangan atau defisit yang biasanya diksinya itu dipakai di konteks neraca, statistik, sama ekonomi. Nah, FYI juga, defisit itu biasanya pakai angka spesifik. Sementara kalau shortage nggak pakai angka. Berarti jawabannya adalah yang defisit. Kenapa? Karena dia pakai angka nih di sini. Selain itu dia juga membicarakan tentang neraca dan juga ekonomi yang ditandai dengan production sama demand. Next, nomor 8. The imported costs are expected to support milk self bla bla bla. Oke, ini adalah soal derivation. Bisa langsung kita bedah. Sufficient itu bentuknya adalah adjective. Suffice itu verb. Sufficing participle atau verb ing. Sufficiency itu noun dan sufficiently itu adalah adverb. Sekarang kita bedah grammarnya. Di sini ada to support milk self bla bla bla. Nah, di sini kan udah ada verb. Berarti di sini yang belum ada atau yang kita butuhkan adalah noun. Ya udah, langsung aja kita pilih yang mana yang merupakan noun. Dan yang merupakan noun adalah yang opsi D. Next ke soal nomor 9. This is a crucial part of blah 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 food self-sufficiency. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih konteksnya apa. Ya udah, kita terpaksa harus balik lagi ke teksnya. Di sini yang mana nih? Yang ini nih. Kita baca kalimat sebelumnya. The government is aiming to increase dairy cow population to as many as 1 million by 2029. Di sini kita ada keyword aiming to increase. This is a crucial part. This ini merefer atau merujuk ke ini nih, aimingnya, ke tujuannya. Crucial part, bagian penting atas titik-titik food self-sufficiency and supporting the milk food program. Support. Oke, berarti kita punya keyword ini, increase. Kita bawa keyword yang tadi.
Meningkatkan, langsung kita apply ke opsi jawabannya. Complete, selesai. Achieve, mencapai. Assess, menilai. Attending, menghadiri. Committing, berkomitmen. Oke, di sini nggak ada yang artinya meningkatkan, berarti kita balik lagi ke teks yang tadi. Selain to increase, ada program nih di sini, supporting program. Oke, berarti kita bawa lagi yang tadi program. Oke, suatu program, bisa nih, suatu program itu biasanya dicapai. Jawabannya adalah yang ini. Kalau misalnya kita bedah, kalau yang selesai itu nggak tepat karena programnya aja belum dimulai, jadi belum bisa diselesaikan, harus dicapai dulu untuk bisa selesai. Terus ini menilai enggak, udah pasti enggak, ini juga enggak. Oke, jawabannya yang B. Soal terakhir, is closest in meaning to. Disuruh nyari sinonim. Karena kita nggak tahu konteksnya, kita balik dulu ke teksnya, terus kita baca. Aku say that the import decision was aligned with the government's wish to expedite the increase of co-population and national milk production. Si Agus ini ngomong kalau misalnya keputusan ngimpor itu sesuai nih sama keinginan pemerintah buat expedite. Untuk expedite, kita ceritanya belum tahu artinya apa. Peningkatan populasi sapi. Import, aligned, peningkatan. Lagi ke peningkatan. Oke, kita apply ke opsinya mana yang paling support si peningkatan ini. Accelerate, mempercepat. Cancel, membatalkan, batal. Manage, mengolah. Prevent, mencegah. Suspend, membekukan. Oke, dari kelima opsi ini, yang support peningkatan itu ini bisa. Ini udah pasti enggak. Mengolah bisa. Mencegah enggak, membekukan juga enggak. Oke, kita masih punya dua opsi yang harus kita pilih, accelerate atau manage. Nah, kalau misalnya masih bingung, nanti kita bisa baca lagi nih teksnya. Kita coba baca kalimat setelahnya. Aiming to increase, crucial part. Only covers, expected to help. Di sini ada expected to help, increase the capacity, and accelerate. Udah dapat nih. Accelerate. Kita di sini dapat nih keyword pembantu, yaitu nih ada accelerate. Berarti di teksnya ini dia ngomong di paragraf ini, dengan dia impor, itu dia berharap bisa mempercepat peningkatan populasi sapi itu sendiri. Untuk apa? Untuk bisa memenuhi ini, food self-sufficiency. Berarti jawabannya adalah yang A, accelerate. Oke, kita nyampe di bagian key main takeaways. Jadi lost words itu adalah kata-kata yang tidak digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dia kontekstual banget kata-katanya, diksinya. Kontekstual, based on konteks banget. Nah, biar kita bisa, atau biar kita gampang nih jawab lost words, kita perlu apa? Yang pertama udah pasti memahami konteks bacaan. Karena kalau di reading, paham konteks itu sangat-sangat perlu. Terus yang kedua adalah memperkaya vocabularies. Karena di lost words itu, yang harus dikuatkan itu adalah words-nya, pengetahuan tentang kata-kata atau vocab-nya. Great job study mates, kamu udah ngambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa dukung kami supaya kami bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat.
Kamu bisa donate seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan di QR Code ini ya. Kalau belum bisa berdonasi, no worries, kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau share di sosmed kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan juga TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak udah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus semangat study mates. Thank you for watching and see you in the next video.